Halo, Pak Bos. Nama Boys, gua Wesley. Basri, Eh, Wesley. Wesley, oke. Oke. Iya. Sekarang kerja di Australia, gaji biasa UMR 50 juta sebulan. Dana yang bisa diinvestasikan 40 juta per bulan. Sebulan bisa invest 40 juta ya? Iya. Itu bisa sebulan 40 hidup juta bisa 10 juta di Frugal- Australia frugal cukup ya? living. Di mana 10 juta Frugal living. Australia sebulan ini hidup di kantongnya kanguru bro. Itu beneran bisa kamu 10 juta? Iya, frugal living. Kebetulan kan kerja di restoran, jadi makannya menumpang. Oh, dia kerja di restoran, oke ya. Kalau itu banyak. Gitu ya bisa gratis ya? Bisa ada yang ada mes juga kadang mereka. Enak juga ya. Oke, lanjut. Terus dana darurat 250 juta. Wuis. Terus US stock sekitar 23.000 USD. Oke. Oke. 300-an juta ya. Ya. Di kripto hampir kurang lebih 300 juta. 350 juta. Oh. Kripto berapa? 350 juta. Kripto Oke. 350 juta. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya itu dong sih. Oke. Nggak ada cicilan sih. Oh, Oke, nice. nice. Tinggal di mana? Di Australia. Tinggal di sini. Oh, enggak, maksudnya rent kah atau ada di Rent. rent? Oke. Rent. Oke. Rentnya berapa itu kisaran di sana? Rent saya bayar $200 per minggu. Berarti sebulan 8 juta. Oke. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dengan gaji seperti ini UMR, gimana caranya untuk bisa mencapai the first million Australian dollars, not USD. Kalau Oke. kerja kayak gini sampai tua juga nggak bisa beli rumah. Oke, targetnya mau untuk beli rumah di Australia. Yap. Oke. Ini kayaknya secara financial dia udah menerapkan yang namanya, ini kan ada alirannya bro, kalau Ya. di luar namanya FIRE, jadi financial Oh iya. independence retire early. Kamu penganut FIRE ya ini ya? Waduh, kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Oke. Jadi Usia frugal berapa living. Wesley? Apa? Usia berapa Wesley? 25. Oh, masih muda sekali. Kamu pasti reach 1 million US dollar ini. Iya, exactly. Nah, Jadi kemampuan paling besar kamu adalah earnings power. Jadi kamu nggak bisa terlalu otak-atik di bagian investasi. Ekspektasi return di investasi itu rata-rata kalau mau kita benchmarking indeks tuh rata-rata 9-10% lah. Dan itu sulit untuk kamu naikin. Itu yang Oke. pertama. Kedua, datanya kalau dari Australia, kebetulan baru lihat nih karena kemarin ada penanya dari Australia, jadi sempat cari-cari sedikit. Renting di Australia itu jauh lebih baik dibanding beli. Karena housingnya itu naiknya nggak sekencang Kanada atau di tempat-tempat lain. Jadi kalau di Australia, suggestion kita adalah keep renting sampai beneran bisa beli upfront semuanya. Karena kan opsinya kalau kamu beli rumah adalah kamu mesti 20% DP-nya itu kamu siapkan dan ada additional cost kan. Dan Iya. opportunity cost kamu di stock market itu pasti besar sekali. Nah, dengan 9-10%, ini sebenarnya udah oke bro, udah Ya. sangat-sangat oke, udah bisa menyisihkan 40 juta per bulan, dana darurat udah top. Nah, ini pengetahuan kamu di kripto sedalam apa? Karena kalau dari portofolio ini kan 50-50 sebenarnya, 374 juta di 23.000 kan tadi. Itu Australian dollar atau US ya? Yang mana? Yang kripto ya? Yang apa? US stock. Gua kira US ini. stock 23.000 USD kalau yang US Oke. stock. Kalau yang Oke. kripto dalam IDR. Berarti 23.000 USD kurs sekarang 370-an juta lah ya. 370 juta sama 350 juta di kripto. Ini kan 50-50. Nah, pengetahuan kamu itu lebih besar di mana? Dan apakah kamu bisa full time untuk menjadi analis baik di pasar US atau di kripto? Dan di isinya apa aja nih? US stocknya apa aja nih? US stock ada MicroStrategy, ada BlackRock, ada ETF-nya China, Oke. ETF-nya Oils, Oke. and then Rockstar Company Oke. yang gaming. Oke, tahu. Ya, volatile semua tuh, sektoral semua dia. Dan itu bahkan sebenarnya MSTR kan kalau kita ngomong itu adalah higher Yes. beta play dari Bitcoin kan. Jadi MSTR tuh kan dia
Sebenarnya gini. Bitcoin on leverage ya kita. Bitcoin on leverage, tapi di saat premiumnya itu udah terlalu tinggi, gue sempat jual MicroStrategy stock gue dan gue mungkin jelasin kenapa ya. Jadi Saylor tuh terakhir bilang tentang dia punya yield di atas dari Bitcoin, ya kan? Bitcoin yield. Yang gue kurang setuju adalah dia memakai price multiplication dari pendapatan Bitcoin. Maksudnya apa? Contoh ya, misalnya ada rumah nih, harga $400.000. Ya. Rumahnya itu bisa dijual seharga $500.000. Itu kan ada keuntungan $100.000, bro. Nah, Saylor itu valuasi rumahnya itu $100.000 kali 20. Yes. Jadi rumahnya menurut dia harganya $2 juta. Dan menurut perhitungan gue harusnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi premium di atas NAV-nya MicroStrategy itu nggak worth it dengan Bitcoin yang mereka punya. Terlalu mahal untuk Plus sekarang. ya, saya melihat ya, mungkin pada awalnya saya merasa it might kind of work dengan kita masukin Bitcoin ke dalam treasury kita, dan it did actually, bro. Ya, Sampai saya melihat semuanya itu pengen niru cara Saylor betul. dan dapat valuasi yang kayak Nggak udah masuk nggak akal. masuk akal semuanya ya. Iya. Kalau kita lihat ya, ini ada top 10 Bitcoin treasury company, dan setelah saya tahu ya banyak yang kayak naiknya udah kayak ribuan kali lipat, saya Betul. tahu there's gonna be boom at some point. Betul. At some point ada chance ya bahwa bisa kelikuidasi semua loh dengan Betul. model game seperti itu. Karena sekarang kalau kita ngomong para smart money di US itu Ya. udah mereka nggak cenderung ke altcoin. Betul. Mereka cenderung berinvestasi ke Bitcoin treasury company Betul. yang menurut saya pribadi ya at some point it's a very risky bet Betul. to take. Jadi kalau kamu gini, investasi kan yang penting jangan rugi kan. Kamu punya portofolio ini ada kemungkinan kamu bisa kena drawdown atas hal yang kamu nggak tahu karena kamu full time pekerjaan juga kan. Yes. Jadi gini Wesley, dana daruratnya di keep aja 250 juta, 40 juta sebulannya kamu otomisasi. Kamu kan suka kripto nih kayaknya, kamu beratin bahkan US stock-nya di MicroStrategy. Saran saya seperti ini, 70% dari total portfolio kamu berarti kan 370 juta tambah 350 juta. 70% dari total portfolio kamu, itu kamu kan, ini kamu ada ETF Cina nih. Ya, jadi kayaknya kamu suka emerging market juga, kamu taruh di MSCI World Index, URTH tikernya. Oke, Jadi siap. langsung kosongin aja semuanya. Di US stock-nya ini masih naik kan? US stock-nya dan kriptonya itu kosongin semua. 70% itu kamu taruh di URTH, 30% kamu bisa taruh di Bitcoin. Ya. Karena dia kan emang heavy banget nih di Bitcoin. Dan Wesley, kamu nggak ada kepengenan pulang dan pensiun di Indonesia nggak? Karena kan dia punya obsesi untuk jadi milioner di Australia. Australia. Kenapa nggak kamu cari kerja di sana terus umur 30, akhir 40 bisa Ya. balik dan pensiun di sini kan sebenarnya? Betul. Karena kan it's all about perspektif. Kalau kamu terlalu sulit jadi milioner di luar, cash coin aja di luar. Bisa ya, juga itu. Itu dan juga opsi sih sebenarnya. opsi balik di sini buat kayak kamu bisa beli rumah di sini soalnya. Betul. Atau gimana? Atau udah nyaman kabur aja dulu di sana? Mungkin bisa sih, cuman kalau untuk sikon kayaknya Australia better ya. Oh, oke. Dia better lah. Misalkan Emang better. Misalkan kayak World War III kan Indonesia jadi apa dong? Jadi tameng doang. Australia kan di pojok, nggak ada yang peduli. Oh, oke. Oke. Gini, Wesley. Jadi kamu masuk 70% di MSCI World Index karena kamu suka mau ada exposure ke Cina kan. Kalau S&P soalnya kamu kayaknya believer di Cina, kamu pakai MSCI World Index URTH tikernya. Tapi ada one catch di beli URTH ini. Karena ini BlackRock punya kan. Jadi ketika kamu beli ETF yang US resident, kamu kan non US resident kan? Itu kamu kena tax di dividennya. Karena dia ada 1% tuh dividen. Kamu kena tax bisa 30% di dividennya. Jadi ada triknya. Triknya adalah bukan beli ETF dari US punya. Jadi Vanguard sama BlackRock tuh udah ngakalin ini. Kamu cari aja nanti fundnya, ETF-nya yang base di Ireland. Bukan yang di US. Jadi kamu nggak kena tax-nya US nanti. Kalau kamu jadi non-US resident. Jadi tetap pakai antara MSCI World Index atau FTSE Global All Cap Index. Itu dua indeks yang kamu bisa cari. Tapi kamu cari nanti ETF yang dari Ireland base-nya. Biar nggak kena tax-nya. Oke, Itu 70% ya. ntar saya cari tahu. Yes, itu Ya. 70%, 30% tuh ya di Bitcoin aja terserah. Kamu bisa cold wallet dan segala macam. Nah, dari gaji kamu kan bisa sisihin 40 juta tuh. Bikin simpel aja, bikin 30 juta langsung ke World Index tadi, 10% ke Bitcoin dah gitu. 10 juta ke Bitcoin.
Oke, thank you. Di otomisasi aja. Jadi kamu kerjanya makin keras, kalau misalnya naik gaji bisa sisihkan 80 juta tetap sama, 70-30 lagi, 70-30 lagi. Yes. Iya, Tadi- kebetulan ada side income juga sih. Jual Oke. bakso Oke. online. Tapi di otomisasi aja, intinya di Ya. otomisasi. Jadi jangan dipikir. Plus ya kita kalau secara teknis ya bro, lihat chartnya MSTR, I think monthly chart sudah cukup mengkhawatirkan. Dalam artian ya picking stock Betul. memang bisa memperoleh significant gains di portofolio kita, tapi itu nggak bisa kamu terapin in the long enough time Ya. frame. Kamu harus switching, kamu harus take profit, kamu harus realokasi ke posisi yang lain. Dan entry-nya di berapa MSTR? MSTR profitnya 100%. Oke, Kurang lebih berarti kamu kurang lebih masuk di 200 harganya Ya. Iya, betul. juga. Sebelum itu ya, berarti sebelum Trump menang election itu kemarin ya? Iya, ngikut siapa Pak Bos Timothy aja sih. Oh aduh, Oke. man. Ya nggak ada masalah ya kalau udah cuan ngikutin bro. Gue udah Tim jual. beli MSTR gue bersih. ya. Udah bersih gue. Kamu kan udah naik 100% kan, nggak ada salahnya menerapkan moonback strategi bro ya. Ya. Kamu trimming 50%, jadi kamu modalmu aman, terus kamu rebalancing ke aset Yang lebih indeks aman. yang bro Tim bilang tadi. Jadi gini Wesley, kamu namanya UC ITS ETF ya. Ini tadi ada yang komen nih kan, IVV aja BlackRock itu salah, itu Amerika. Jadi kamu cari yang misalnya Invesco punya yang UC ITS ETF-nya. Itu dari Ireland. Kamu nggak kena tax kalau di Australia. Ya. Ini cuman yang UNHW yang tahu. Karena cuman mereka yang tax planning sampai segini. Jadi itu ada triknya. Oh, Untuk nggak kena dividen tax dari US. Kecuali kamu bisa matching 401k kayak yang kemarin juga ada orang restoran kayaknya. Iya ya. Tapi dia beda, dia punya 401k, dia bisa matching di sana. Kamu nggak bisa. Gitu. oke, siap. Dan MSR udah mahal ya bro ya, secara price action juga mahal. Dan ya secara valuasi udah tinggi sih. Ya Jadi- intinya kalau gue ditawarin rumah bro, 400 ribu terus naik 500 ribu, terus 100 ribunya itu dijadi net profit, terus dikali PI 20 gitu, gue nggak Iya. gitu sih cara valuasi aset. Jadi MSR is too expensive. Oke. Itu untuk menurut kita ya. Ya, ya cuman balik lagi ya, kamu udah up double ya nggak ada salahnya buat trimming dan Betul. juga berpikir dengan lebih kita ngomong bijak lagi ya. Ya, dan dengan kalau posisi. dia kayaknya udah lumayan ngerti lah di Yes. kripto ini, jadi boleh lah 30% ya. Ya. Jadi kamu 70% World Index, 30% Bitcoin. Semoga membantu Wesley. Oke, thank you. W Pak Bos. Oke, Mantap. W Wesley. Keren Wesley.